Kita mengenal dalam sejarah Bani Israel, ada seorang tokoh namanya Bal'am bin Ba'ura. Sebuah tokoh yang sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena penyimpangan yang dia lakukan. Padahal dia seorang ulama Bani Israel yang memiliki istimewaan, kalau dia berdoa, doanya pasti mustajab. Doanya pasti mustajab. Beda sama kita, doa kita belum tentu mustajab. Apalagi na'udzubillah, mungkin ada di perut kita ini sesuap atau dua suap makanan yang berasal dari harta haram. Kata Rasulullah SAW bahwa harta haram itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mempersusah rizki kita dan menolak doa kita. Ketika terjadi peperangan antara Bani Israel dengan bangsa Jabbar. Bangsa Jabbar ini penghuni Palestina, sementara Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Palestina, tapi mereka dihadang oleh pasukan-pasukan dari bangsa Jabbar. Saat itu mereka memutuskan sepertinya tidak ada cara lain untuk menghadapi bangsa Jabbar kecuali dialog. Kita mencoba negosiasi. Sudah sekian waktu kita ini berperang melawan mereka, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Bagaimana caranya? Mungkin cara yang belum kita tempuh, kita negosiasi. Akhirnya ada orang yang menawarkan diri, namanya Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel yang kalau berdoa pasti doanya mustajab. Dia menawarkan diri, saya akan berangkat menemui bangsa Jabbar. Akhirnya berangkatlah dia. Bangsa Jabbar adalah bangsa yang menghalalkan segala cara dalam rangka menaklukkan orang-orang yang ingin mereka taklukkan. Ketika melihat Bal'am bin Ba'ura datang, maka mereka melakukan berbagai macam cara. Ditawarkanlah yang namanya harta. Bal'am, kalau kamu bergabung bersama dengan kami akan berikan harta yang begitu banyak kepada kamu. Bal'am, kalau kamu bergabung bersama dengan kami, niscaya kami akan memberikan tahta kehormatan di tengah kami. Bal'am, kalau kamu bergabung bersama dengan kami akan berikan wanita-wanita cantik untuk kamu. Akhirnya Bal'am menerima tawaran ini dengan godaan yang begitu dahsyat, padahal dia seorang ulama. Akhirnya bangsa Jabbar mengatakan, wahai Bal'am, karena kamu telah bergabung dengan kami minta kepada Anda untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengalahkan bangsa Bani Israel dan memenangkan kami. Mereka tahu Bal'am ini punya doa yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena Bal'am mengetahui nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam, yang kalau kita gunakan untuk berdoa pasti mustajab. Apa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Al-Hayyum Al-Qayyum, ada yang mengatakan As-Somad. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, suatu waktu beliau ini berdoa di sisi Nabi Muhammad SAW dengan doa menggabungkan nama-nama yang disebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad, as-somad, lam yalid wa lam yulad. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa tadi, tsumma sa'alallah, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa istajabah, pasti Allah Subhanahu wa taala mengistijabahinya. Bal'am bin Ba'ura. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban. Lidahnya dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia meminta kemenangan bagi bangsa Jabbar, Allah membelokkan lidahnya meminta kemenangan bagi bangsa Bani Israel. Allahumma ansur, ya Allah tolonglah kaum Jabbar, jadi kaum Bani Israel. Ya Allah tolonglah bangsa Bani Israel. Jadi lidahnya itu dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta kecelakaan dan kehancuran bagi Bani Israel, ternyata lidahnya dibelokkan untuk meminta kecelakaan kepada bangsa Jabbar. Subhanallah. Akhirnya dia mengatakan, ini sudah di luar kendali saya. Ilmu senjata saya sudah tidak bermanfaat lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan. Terus caranya bagaimana? Caranya satu, zayyinu nisa'akum,
hiasi wanita-wanita kalian, hiasi percantik mereka, wa'tuhunna sil'ah, lalu berikan kepada mereka itu barang dagangan, masukkan ke salon, dempul mereka, poles mereka, berikan pakaian-pakaian yang seksi, kemudian berikan apa? Sil'ah, barang dagangan. Terus hendaklah mereka menjual barang dagangan dengan pakaian yang tadi ke perkemahan-perkemahan pasukan Bani Israel. Satu pesannya, silakan menggoda. Kalau ada yang tergoda, jangan menolak untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka yang tergoda. Berangkat dengan kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Bayangkan bangsa Bani Israel, mereka sudah sekian bulan gak berjumpa dengan anak istri. Melihat ada wanita yang mempercantik dirinya, menggoda dan lain sebagainya, terjadilah apa yang terjadi, yaitu perzinahan yang cukup mengerikan sekali. Sehingga di sebuah riwayat, dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullah, dijelaskan karena begitu banyaknya perzinahan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit taun kepada pasukan Bani Israel. Dalam sehari 3.000 pasukan Bani Israel meninggal, mati semuanya. Ini yang membuat mereka yang masih cerdas bertanya-tanya, apa yang membuat pasukan kita hancur? Sementara kita belum pernah dikalahkan seperti ini. Mereka melakukan penelitian, ternyata ini sebabnya karena wanita-wanita bangsa Jabbar yang menawarkan dirinya tadi. Pura-pura berdagang, tapi intinya misinya apa? Bagaimana menggoda iman kaum muslimin. Lalu seorang pemuda yang bernama Fanhas, pemuda yang soleh, pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kejadian tersebut, dia kemudian mencari panglimanya. Begitu dia masuk ke tenda panglimanya, dia melihat panglimanya sedang melakukan perzinahan. Lalu dia marah, dia mengambil tombak, keduanya ditusuk seperti sate. Lalu diangkat ke atas langit, dia mengatakan, ya Allah, hakada naf'alu bima ya'sik. Ya Allah, beginilah kami memperlakukan orang yang berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, angkatlah penyakit dari kami ya Allah. Akhirnya apa? Penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan hikmah dari ini semuanya adalah apa? Dalam menghancurkan umat Islam, orang-orang kafir ketika mereka tidak mampu dengan cara senjata, mereka merusak akhlak. Yang kedua, doa kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita membiarkan kemungkaran, merasa tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, doa apapun yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au tad'ullah wa la yustajabu lakum. Pilih, kalian mau amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Artinya kalau kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah mengabulkan. Kalau tidak, Allah tidak akan mendengarkannya. Ya, Fanhas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menusuk keduanya, diangkat ke langit dan mengatakan, ya Allah, hakada naf'alu bima ya'sik.